Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ada dua orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijadikan bukti tentang kebenaran tauhid, bahkan tentang syariat atau ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan. Yang pertama adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang itu nyambung nanti sampai terakhir Imam Mahdi. Setelah itu kiamat. Yang kedua adalah ulama. Sama, ketika ulama sudah tidak ada di muka bumi ini, maka kiamat juga. Keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam secara muttafaqun alaih pada hari ini yang kita kenal dengan gelar syarif atau sayyid, dan secara kelembagaan ada naqabah al-ashraf. Secara literatur juga ada manuskrip, ada kitab-kitab tentang nasab Sa'adatul Ashraf. Jadi bukan gelarnya Habib yang kita kenal mereka pada ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada isbat dari naqabah al-ashraf di dunia ini. Dan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman telah membatalkan klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara genetika, tes DNA-nya juga ternyata tidak berhaplogrup yang sama dengan para keturunan Nabiullah Ibrahim. Dari sisi kesejarahan juga, mulai Faqih Muqaddam sampai Ubaidillah yang mereka klaim sebagai ulama-ulama besar, tidak terbukti memiliki karya atau kitab-kitab atau peninggalan artefak-artefak ataupun dicatat oleh para sejarawan. Hanya klaim dari internal klan Ba'alawi, itu pun setelah abad ke-10. Ada kekosongan rentang waktu selama 550 tahun dari masa Ubaidillah kepada Habib Sakron. Yang kedua adalah para ulama sebagai bukti kebenaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangan ulama lah. Ulama dengan istilah yang sering kita katakan sebagai rumus hidupnya ajaran-ajaran Islam. Dan ini di kalangan pesantren sudah menjadi sebuah kesadaran kita, salah satu orang-orang yang dipilih untuk belajar agama. Tetapi siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kiai dan sebagai ulama, tidak mesti semua santri nanti menjadi kiai. Kalau ulama pasti waliullah, tetapi kalau wali belum tentu ulama. Mengapa kami mengambil judul dengan menyebut nama Kiai Imad? Karena pada hari ini bisa menjadi sebuah simbol daripada kekuatan seorang ulama. Ada 4 ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang ulama dengan membedakannya dia sebagai cendekiawan. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Dan ini menjadi pokok agar seorang yang mengetahui ilmu agama tidak terjebak kepada seolah-olah dirinya sudah masuk ke dunia hakikat, sok-sok berlagak sebagai sufisme, padahal ketauhidannya baik secara keimanan maupun keilmuan dipertanyakan.
Dan ini banyak yang terjadi pada hari ini. Orang hanya berpenampilan dengan sorban putih, hanya doa, hanya baca sholawatan, sudah mengklaim dia harus dihormati secara lebih sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, merasa dirinya paling mulia, padahal dia hanya seorang Habib yang berketurunan dari klan Ba'alwi sebagaimana klaim mereka, tapi tidak nyambung kepada Imam Ahmad bin Isa. Yang kedua adalah ilmu fikhi, dan ini menjadi mutlak karena ketauhidan seseorang itu juga harus dibarengi dengan tata cara bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ilmu fikhi yang menjembatani. Ilmu fikhilah ini yang menerangkan tentang bagaimana cara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ilmul qisasi wal akhbari anil umamil khaliyah. Gampangnya memahami ini ilmu sejarah. Karena dalam realitanya kehidupan ini tidak berdiri di ruang hampa. Termasuk terhadap silsilah manusia itu sendiri, ada yang mempercayai dengan teori evolusinya Darwin bahwa manusia itu bukan berasal Nabiullah Adam. Padahal sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa makhluk yang bernama manusia yang diciptakan pertama kali, yang diturunkan ke muka bumi adalah Nabiullah Adam. Sama juga dengan halnya ada sebuah kaum yang mengaku dirinya sebagai kelompok Yahudi, mengaku sebagai keturunan Yahuda, bahkan menciptakan agama sendiri, tapi pada hari ini semuanya bisa terdeteksi, terklasifikasi siapa keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan siapa orang Yahudi yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Yahuda, padahal bukan. Dan salah satu bagian daripada ilmu sejarah ini adalah ilmu nasab, yang pada hari ini sebagai ikonnya di Indonesia adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Yang keempat adalah ilmu tasawuf, yaitu tentang akhlak. Bagaimana diri kita, apa yang kita lakukan semuanya adalah harus dibersihkan daripada motif-motif yang negatif. Dalam istilah tasawufnya adalah tazkiyatun nufus anir radha'il. Secara spesifik mudah-mudahan akan kita terangkan, tapi yang menjadi titik poin bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman memenuhi kriteria-kriteria secara keilmuan dalam 4 hal yang kami sebutkan. Dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya memperingatkan siapa yang memusuhi ulama sama saja dengan memusuhi Allah dan memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Bahkan faqad a'lantu bil harbi, bersiaplah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.